mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh berkumpul di ruangan ini untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengar mengubah kehidupan kami. Kami terhubung kembali dengan Bapa dan mengalami kehidupan yang dibedakan dan diistimewakan. Ambil alih acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai dengan akhir. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Benar Tuhan, hari ini kami sungguh-sungguh bertobat dan Engkau bisa memakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi setiap kami, mampukan kami untuk belajar kebenaran firman di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, saya Bu Ana dari keluarga Kerajaan Surga, KKS ya. Hari ini harus Zoom lagi, tapi saya harap tidak mengurangi makna dari pelajaran firman hari ini. Oke ya. Saya beri judul hari ini ciptaan baru yang supernatural atau ciptaan baru yang supranatural. Ya, ada banyak anak Tuhan tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada kehidupan ilahi. Ya, mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah makhluk ilahi yang memiliki kodrat ilahi. Artinya apa? Ada sesuatu yang ilahi di dalam diri mereka. Tapi ketika mereka tidak menyadari, maka kehidupannya menjadi seperti manusia biasa yang tidak ada power, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa, ya hidupnya penuh dengan kekalahan demi kekalahan. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Kalian kalau beli laptop ya, beli laptop baru ya, pasti kan ada buku petunjuknya ya, betul ya? Betul ya? Kemudian beli handphone juga ada buku petunjuknya. Beli kulkas, beli alat-alat elektronik itu semuanya ada buku petunjuknya dari penciptanya. Ya, gitu ya. Demikian pula dengan kita semua. Kita semua ini diciptakan oleh pencipta kita. Amin ya? Amin. Betul ya? Kita diciptakan oleh siapa? Allah yang Maha Kuasa, Bapa pencipta alam semesta. Ketika Bapa menciptakan kita, Bapa memberikan buku petunjuk. Betul ya? Buku petunjuknya namanya apa? Nah, buku petunjuknya namanya Alkitab. Buku petunjuknya nama Alkitab. Tapi seberapa sering anak-anak Tuhan mengabaikan itu. Sehingga kehidupannya menjadi rusak. Oke? Tidak seperti yang dimau Tuhan awal dia menciptakan. Sampai sini saya harap kalian menangkap dulu ya. Ada begitu banyak anak Tuhan yang diciptakan sebagai makhluk ilahi, tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang ilahi. Dia menjadi manusia yang ya begitulah, ya tidak mengerjakan apa yang menjadi agenda Bapa, tetapi mengerjakan apa yang menjadi agenda iblis. Hidupnya hancur, hidupnya rusak sebab mereka tidak membaca buku petunjuk kehidupan. Yang sepakat kasih jempol, yang sepakat kasih jempol. Saya harap mulai dari hari ini
engkau akan membaca firman sungguh-sungguh ya. Apakah ada yang tidak punya Alkitab? Punya. Ada yang tidak punya Alkitab? Punya semua. Semua punya ya. Oke, buka di Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Hosea itu perjanjian lama ya, sebelum mau masuk ke dalam perjanjian baru ya, tengah-tengah. Sudah ketemu? Hosea 4 ayat 6. Sudah ketemu? Ya, saya tunggu. Kalian tadi menyanyi, ya apa Bapak, ini aku anakmu. Itu adalah eh, sebetulnya apa yang akan saya sampaikan hari ini tentang tema khotbah hari ini. Ya, walaupun mungkin kalian mengambil lagunya ngasal, yang bisa aja, yang semua bisa. Tapi karena Roh Kudus di tengah-tengah kita, karena Roh Kudus di tengah-tengah kita, yang kau nyanyikan itu adalah nah hari ini yang saya mau bahas. Amin. Haleluya. Jadi perhatikan bahwa di dalam diri kalian pun ada Roh Kudus. Oke? Jadi mari tetap semangat ya. Sudah ketemu? Hosea 4 ayat 6. Sudah ya? Saya bacakan Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau membaca Alkitab ya, jangan engkau baca terus dan engkau membiarkan berlalu begitu saja. Perhatikan setiap kata demi kata yang kau baca. Ya, Hosea 4 ayat 6. Perhatikan, umatku binasa. Jadi umatku, engkau sebagai anak-anak Allah. Ada banyak yang binasa. Binasa artinya apa? Kehilangan Tuhan selama-lamanya. Kehilangan keselamatan selama-lamanya. Binasa itu kekal di dalam uh, uh, kehilangan Tuhan selama-lamanya kekal. Binasa. Oke? Kenapa mereka binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kau mengenal Allah jangan cuma ngomong gini, yes, aku percaya sama Yesus, aku KTP ku Kristen, KTP ku Katolik, aku percaya Yesus, aku mati masuk surga. Oke? Nggak sesimpel itu ya Bapak-Bapak ya. Nggak sesimpel itu. Engkau harus mengenal dia, mengenal firman-Nya, mengenal keinginannya, mengenal hatinya, mengenal perasaannya, mengenal apa yang dia suka. Bagaimana engkau mengenal Allah? Lewat firman yang setiap hari engkau baca. You mesti setiap hari membaca firman. Nanti kamu akan kenal siapa Allahmu. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang pertama, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi, karena engkau nggak kenal Allah, awalnya adalah sebetulnya apa? Kenapa kamu tidak mengenal Allah? Karena kamu menolak pengajaran. Kamu melupakan pengajaran. Kamu nggak mau belajar. Intinya begitu. Kita ini dikasih waktu 24 jam, tetapi ada begitu banyak orang yang dihabiskan waktunya dengan malas-malasan. Oh, ada yang dihabiskan waktunya dengan bekerja, ya sampai habis waktunya. Ada yang dengan hobinya. Mereka bahkan tidak mau menyediakan waktu untuk mengenal Allah, untuk mendengarkan pengajaran. Nah, orang-orang seperti itu sangat ngeri. Mereka akan binasa. Mereka tidak hanya binasa loh, tetapi lihat perhatikan ya, anak-anakmu juga akan dilupakan Tuhan.
Wah, ini gawat ini ya. Gawat ya. Kenapa ya? Kok anak-anaknya dilupakan Tuhan? Ya kalau kita sendiri itu tidak terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan? Betul nggak? Kalau hidup kita ini semaunya sendiri, bagaimana kita punya power, punya otoritas atas anak-anak kita, memberi nasihat kepada anak-anak kita, sementara kita sendiri hidupnya, kelakuannya tidak selaras dengan firman. Bagaimana kita akan memberi nasihat kepada anak-anak kita? Betul kan? Nah, mari setiap firman Tuhan, perhatikan baik-baik dan lakukan. Ya, oke. Jadi dari Hosea 4 ayat 6 itu ada 3 poin. Yang pertama, tidak mengenal Allah. Yang kedua, tidak mau belajar firman. Yang ketiga, tidak hanya dirinya yang binasa, tapi anak-anaknya juga ditolak Tuhan. Sebuah peristiwa yang mengerikan ya. Oke. Nah, saya mau engkau mulai hari ini mencintai firman. Buku petunjuk hidupmu itu harus dibaca dan dilakukan. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya kasih judul hari ini ciptaan baru yang supernatural ya. Yang supranatural. Supranatural itu apa sih? Supernatural itu apa? Ini kan enggak ada yang jawab nih. Supranatural itu apa? Hah? Sekti Mondroguno. Nah, itu ya. Nah, ya dia bisa melakukan banyak mujizat ya. Supranatural, mujizat, kemudian hal-hal orang yang tidak bisa mengerjakan, kita bisa mengerjakan. Itu seperti Tuhan Yesus. Tapi ada banyak orang itu terjebak dengan supranatural yang dikerjakan oleh para dukun, betul nggak? Ya kan? Nggak, nggak, nggak respon lagi, nggak tertarik lagi dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus loh. Padahal Tuhan Yesus itu supranatural loh, ya kan? Anak-anak Tuhan sekarang lebih suka memilih ke dukun ya. Nah ini keren, sesuatu yang mengerikan. Ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Saya mau ayat ini engkau hafalkan ya, Bapak-bapak ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini tentang ciptaan yang baru. Saya bacakan ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi perhatikan, 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus? Di dalam Kristus, hanya yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu bagaimana sih? Dia tinggal di dalam firman-Nya. Masih ingat Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar? Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, ya kan? Kamu ranting-rantingnya, aku pokok anggurnya. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu berbuah banyak. Ya, tinggallah di dalam aku. Itu ajakan Yesus ya. Benar ya? Tinggallah di dalam aku. Di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Itu jelas Tuhan mengatakan begitu di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 itu. Tinggallah di dalam aku sebab di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun Tuhan sudah ngomong seperti itu, ada begitu banyak orang yang tidak mau tinggal di dalam Yesus. Enggak? Dia hidup semaunya sendiri. Artinya dia tidak sedang di dalam Kristus. Nah, yang paham kasih jempol. Kalau engkau menolak firman, kalau engkau menolak belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, engkau sedang berada di luar Kristus. Ketika engkau di luar Kristus, Yesus sudah berkata, di luar aku, kamu gagal total. Kamu tidak bisa mengerjakan apa-apa. Ya,
tidak ada progres dalam hidupmu, selalu gagal, selalu kurang, selalu minus, selalu sakit, selalu hancur ya. Enggak ada yang namanya berbuah lebat, enggak ada. Karena tinggal di luar Kristus. Nah, sebagai ciptaan yang baru, engkau tuh harusnya meninggalkan pola kehidupan yang lama, kemudian 100% memakai pola kehidupan yang baru. Maksudnya bagaimana? Ketika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, engkau dibaptis, engkau memutuskan untuk mengikut Yesus, maka sesungguhnya pola pikir yang lama, kelakuanmu yang lama, dulu engkau melakukan banyak hal, seperti engkau itu tidak kenal Tuhan. Semua pola pikir manusia lama itu harus benar-benar dibuang. Kalau tidak dibuang, akan menimbulkan yang namanya tekanan hidup. Engkau tidak akan pernah berhasil di dalam hidupmu karena ada dua pola hidup yang dicampur di dalam dirinya. 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4. Tadi kan 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Nah, mundur sedikit. Itu di 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4. Sudah? Saya bacakan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena apa? Kenapa kau mengeluh? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Engkau kenal Yesus, engkau terima Yesus sebagai Tuhan yang dan Juru Selamat. Harusnya engkau memakai manusia baru. Tapi seringkali manusia lamanya juga masih dipakai, betul nggak? Contoh, kalau Bapak baca di Efesus 4 ayat 17 sampai 32, Efesus 4, buka Efesus 4. Nah, ini saya memang ini kan kita pengajaran ya, jadi banyak belajar firman. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Efesus 4 ayat 17. Itu kan judulnya manusia baru ya. Betul nggak? Berarti manusia baru berarti ciptaan baru toh? Ya kan? Tapi di sini dijelaskan gini. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia ayat 17. Jadi sudah kenal Allah, tapi pikirannya masih sia-sia. Itu yang namanya dua pola kehidupan dijadiin satu. Terus 18. Saya kecepatan enggak ya? Enggak ya? 18. Pengertiannya gelap. Tidak ada persekutuan dengan Allah. Kalau mau ibadah itu males banget gitu loh. Efesus 4 ayat 18. Pengertiannya gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka karena kedegilan hati mereka. Jadi hatinya degil. Padahal sudah percaya Yesus loh. Tapi hatinya degil. Ya, hatinya degil itu kayak apa sih? Dia pemarah itu ya pemarah terus-menerus. Dia sakit hati, nggak mau. Yang namanya mengampuni itu nggak mau. Enggak? Kok ketawa kenapa ya? Kenapa kalian ketawa? Hah? Oh, itu aku banget, Bu, gitu ya. Berarti hati saya degil ya, Bu, ya? Iya, hatimu tuh degil. Aku percaya sama Yesus, tetapi kelakuanmu tuh seperti orang nggak kenal Tuhan, gitu loh.
Nah, sementara Tuhan itu ngomong kalau kamu tuh ciptaan yang baru, ya pakailah pola pikir yang baru gitu loh, supaya kamu nggak ngalami tekanan hidup gitu ya. Ayat 18. Terus 19. Perasaan mereka tuh telah tumpul. Alah, wes hatinya dekil, perasaannya tumpul. Bagaimana sih perasaan tumpul? Lawang selingkuh, jelas-jelas selingkuh, sudah punya suami, sudah punya istri, nggak punya malu gitu loh. Ya kan? Betul nggak? Lu jelas-jelas orang ketahuan dia itu ngambil punyanya orang, tapi merasa biasa-biasa saja, santai wae gitu loh. Tumpul perasaannya, nggak punya malu, nggak punya, pokoknya gitulah tumpul itu ngerti lah, ya? Sudah jelaskan, nggak usah saya jelaskan, tapi sudah ngerti sendiri, ya. Mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Terus apalagi? 21. 22. Lanjut ya, saya agak cepat. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama. Ternyata bapak-bapak tak kasih tahu ya, kalau manusia lamamu itu nggak kamu tanggalkan, itu berbahaya. Karena manusia lamamu itu akan membawa kamu kepada kebinasaan. Loh, ini bukan saya ngomong loh. Lo baca ayat 22, coba dibaca bareng-bareng. Efesus 4 ayat 22. Dibaca bareng-bareng. 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lamamu itu membinasakan engkau dan menyesatkan hidupmu. Makanya harus ditanggalkan. Nggak boleh dipakai dua-duanya. Manusia baru dan manusia lama dicampur. Wah, itu sampai kamu meninggal, hidupmu penuh dengan tekanan hidup. Nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Lu katanya ikut Yesus tuh damai sejahtera, sukacita. Lah kamu bodoh. Karena apa? Yang lama tetap kamu pakai. Sementara petunjuknya ngomong, oh tinggo meneh. Sing manusia lama itu jangan dipakai lagi. Nah, eh iya ya Bu yang. Oh iya, ya iya itu karena apa? Kamu tidak membaca Alkitab, nggak bisa, nggak baca petunjuknya, ya kan? Main terjang aja, ya kan? Hidupnya semaunya sendiri loh, itu berbahaya. Oke, lanjut 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya pikiran kita ini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah ini ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Tapi kan masih banyak orang berdusta toh? Betul, Bu. Ya kan? Betul kan? Oh, tapi dusta putih, Bu. Dusta putih itu enggak apa-apa. Biar enggak terjadi huru hara. Oh, tetap salah. Ya mesti bapaknya, bapak segala dusta itu. Udah ngomong aja apa adanya, terus terang. Makanya mari kita berhati-hati atas setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan ya, supaya tidak harus berdusta. Oke? Ini dibutuhkan yang namanya terus-menerus melatih untuk hidup akurat di dalam Tuhan ya. Jadi enggak, yuk kita semua mulai beresi yang dusta-dusta kecil-kecil itu ya. 26. Kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada orang yang marah sampai 3 hari nggak nyapa temennya, nggak nyapa istrinya, nggak nyapa orang tuanya, 3 hari, 4 hari. Nah, ini manusia lama. Kalau hari ini kita masih memakai, konflik dengan temanmu, konflik dengan pemimpinmu, engkau kemudian marahnya sampai besok pagi. Nah, itu namanya engkau sedang memakai manusia lamamu dicampur dengan manusia baru. Dan itu memberi kesempatan kepada iblis. Itu ayat bawahnya, itu ayat 27.
Saya ulang dari 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, firman Tuhan berkata, ampunilah. Tapi kita kan berkeras, iya itulah Tuhan Yesus. Saya kan bukan Tuhan Yesus. Masa suruh ngampuni orangnya jahat seperti itu, gitu kan. Kita sering ngomong gitu ya. Tapi mari kita ikuti apa kata Tuhan. Kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Segera beresi kemarahanmu supaya iblis nggak masuk nyungsep di dalam tubuhmu. Jadi kerasukan iblis nanti ya. Kelakuannya menjadi tidak seperti Roh Kudus yang mau tetapi seperti roh-roh jahat. 28. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi ada perubahan drastis ya, 180 derajat. Jangan 360. Kalau 360 nanti kamu balik lagi. Saya mau bikin kalian ketawa terus supaya nggak ngantuk ya, yang belakang-belakang ya. Ya, santai aja. Kita ini sebetulnya kalau belajar firman tuh harusnya ada sukacita gitu loh ya. Jangan belajar firman ngantuk, pikirannya kemana-mana ya. Jadi kalau kamu dulu suka nyuri, jangan menyuri, jangan curi lagi. Kerjalah keras. Terjadi perubahan. Dulu kamu menjadi batu sandungan, sekarang kamu menjadi berkat bagi banyak. 29 nih yang masih banyak nih. Dibaca bersama-sama, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih. Betul apa betul? Masih ada banyak perkataan kotor keluar dari mulut kita. Betul ya? Nah, itu kasih tahu sama teman-teman sebelahnya. Jangan lagi berkata kotor, itu nanti kamu mengalami tekanan hidup, ya toh. Katanya manusia baru, ayo teman-temannya dikotbai sebelahnya, dikotbai semuanya, yang belakang-belakang, ayo dikotbai. Oh, jangan lagi berkata kotor, kita kan sudah ciptaan yang baru. Ya, sebetulnya ya, kalau kamu baca firman ini ya, kamu juga geli lihat dirimu sendiri, betul kah? Oh, lah ini dia masalahnya. Saya tidak mengikuti petunjuk yang dari Tuhan. Makanya saya mengalami tekanan hidup. Nah, hati-hati. Saya bilang ya, hati-hati kalau kalian terus melakukan itu, kamu akan mendukakan Roh Kudus. Awalnya kamu memang melanggar setiap firman itu kamu langgar, kamu tabrak semua firman. Waktu engkau terus terbiasa nabrak firman, terbiasa melanggar firman, kamu sedang mendukakan Roh Kudus. Waktu kamu mendukakan Roh Kudus, nanti ada saatnya Roh Kudus akan undur daripadamu. Ketika Roh Kudus undur, kamu sedang melakukan dosa yang mendatangkan maut. Karena nggak ada lagi Roh Kudusnya, nggak ada lagi penolongnya. Waktu sudah tidak ada lagi penolongnya, bagaimana engkau akan selamat? Pasti akan binasa, sesuai dengan Hosea 4 ayat 6 tadi. Sampai di sini bisa ditangkap. Kalau kamu bisa menangkapnya, kasih jempol sambil tertawa lebar. Oke, ayat 31. 30. 30 dibaca bersama-sama. 2, 3. Dan janganlah kamu melupakan Roh Kudus Allah yang telah membangkitkan kamu dari kematian. Ya, ada kata-kata jangan mendukakan Roh Kudus Allah ya. Roh Kudus itu meterai bahwa kamu milik Allah. Jadi kalau Roh Kudus undur, kamu bukan lagi milik Allah. Maksudnya begitu. Roh Kudus yang di dalammu itu sebagai hartamu bahwa kamu milik Allah selamanya. Tapi kalau Roh Kudus undur, kamu bukan milik Allah lagi. Milik si itu loh, Miss L, Mr. Lucifer ya. Ayo, ayat 31.
segala kepahitan, kekejaman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah tidaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kedua, Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. oke, paham ya? Sebagai ciptaan yang baru, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau di dalam Kristus adalah ciptaan apa? Baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi manusia lamamu itu sudah nggak ada. Engkau sudah diampuni. Engkau dikuduskan. Bapa melihat engkau, melihat Kristus. Dengan catatan engkau tinggal di dalam Kristus. Kalau engkau tinggal di luar Kristus, tetap ada yang namanya kesalahanmu. Tetap ada yang namanya dosa yang melekat di dalam dirimu. Saya ulang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi engkau harus tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya. Waktu engkau tinggal di dalam firman-Nya, Bapa di surga melihat dan memandang engkau bukan orang yang berdosa lagi. Karena segala dosamu sudah diampuni sebab engkau percaya Yesus. Kalau engkau percaya Yesus, kamu mengakui dosamu, dosamu diampuni. Engkau bersih, engkau benar-benar seperti bayi yang baru lahir. Katakan amin. Engkau seperti bayi yang benar-benar baru lahir. Bersih. Bapak nggak ngelihat kesalahanmu karena engkau masuk di dalam Kristus. Tetapi ketika engkau keluar lagi dari Kristus, engkau tidak mau memakai firman Tuhan menjadi cetakan hidupmu. Engkau tidak mau lagi baca firman. Engkau nggak mau lagi merenungkan firman. Maka engkau sedang keluar dari Kristus. Waktu kamu keluar dari Kristus, itulah awal malapetaka di dalam hidupmu. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3 itu ngomongnya gini ya. Coba dilihat. Kalau kamu udah jadi Kristen itu kamu pasti mati masuk surga gitu ya. Yohanes 3 ayat 3. Betul apa enggak itu? Halo. Yohanes 3 ayat 3. Itu gini ya. Oh, yang penting kamu percaya sama Yesus pasti nanti mati masuk surga gitu. Nah, coba dibaca. Yohanes 3 ayat 3. 2, 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Loh, tidak dilahirkan kembali, dia tidak masuk kerajaan surga loh. Nggak masuk surga loh. Tapi banyak orang cuman ngomong gini, yang penting aku percaya sama Yesus nanti mati masuk surga. Loh, dibaca dulu ayatnya. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5, coba dibaca. 3 ayat 5. Jawab Yesus. Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, dilahirkan kembali. Bagaimana saya yang sudah tua seperti ini dilahirkan kembali? Engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Engkau harus dilahirkan dari air, engkau harus dibaptis, engkau harus melakukan pentahiran, engkau harus dibasuh dengan air dari surga. Yesus berkata bahwa akulah air hidup, betul ya? Firman Tuhan itu seperti air. Makanya Yohanes 15 ayat 2 ayat 3 itu berkata gini, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi firman itu membersihkan. Itu seperti air. Oke? Jadi kalau orang itu sehari saja tidak membaca firman, dengerin yang belakang. Kalau engkau sehari saja nggak baca firman, engkau seperti nggak mandi sehari. Degil.
Ya. Nah, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari roh bagaimana? Kita tahu ya, ya apa namanya? Maria itu kan mengandung mengandung Yesus tuh dari Roh Kudus ya, ya kan? Itu kan bukan bukan dari spermanya Yusuf ya, tapi itu dari Roh Kudus. Waktu engkau percaya Yesus, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan melahirkan kamu kembali menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru. Waktu di dalam dirimu ada Roh Kudus, kamu punya akses dengan Bapa dan kamu bisa memanggil Allah pencipta alam itu sebagai Ya Aba, Ya Bapa, seperti lagu yang kamu nyanyikan tadi. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Waktu di dalam dirimu ada Roh Kudus, engkau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Waktu di dalam dirimu ada Roh Kudus, engkau berbeda dengan manusia dunia. Manusia dunia tidak bisa memanggil Allah pencipta sebagai Bapa, tapi kamu dan saya bisa panggil dia Bapa. Sebab Roh Kudus diam di dalam kamu. Makanya jangan mendukakan Roh Kudus. Bu, apa manfaatnya saya bisa panggil dia Bapa? Apa manfaatnya? Kamu adalah anak Allah. Nah, so perhatikan, kalian semua yang sudah punya anak, begitu kamu punya anak, engkau punya rasa cinta kepada anakmu, betul? Engkau mengasihi anakmu, engkau bekerja keras untuk engkau bisa menyekolahkan anakmu, membuat dia besar, dewasa, dan memiliki kehidupan yang layak, betul ya? Itu adalah engkau sebagai ayah yang orang dunia, maksudnya itu bukan Bapa, apalagi Bapamu yang di surga. Apalagi Allah pencipta alam semesta itu. Dia akan bertanggung jawab penuh atas hidupmu sebab engkau adalah anaknya. Percaya katakan amin. Amin. Engkau berbeda dengan manusia di sana yang tidak percaya Yesus. Mereka bukan anak. Kalau mereka bukan anak, waktu ada bencana alam, dibiarkan. Waktu ada wabah, dibiarkan. Ingat waktu tulah Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Ingat nggak peristiwa itu? 10 tulah itu. Masih ingat kan? Israel ada pembedaan. Ada pembedaan. Nggak ada kena 10 tulah itu. Nggak ada. Karena Israel adalah anak Bapa. Demikian kita juga Israel secara rohani. Engkau adalah anak Bapa. Waktu terjadi bencana alam, engkau akan dapat perlindungan sebab engkau anaknya. Waktu ada wabah, engkau dalam perlindungan karena engkau anaknya. Tapi Bu, kenapa saudaraku meninggal? Dia sedang keluar dari tudung. Dia sedang tidak berada di dalam koneksi dengan Bapa. Kenapa dia meninggal dalam kondisi kecelakaan yang parah, kepalanya kelindes truk, otaknya sampai muncrat-muncrat. Kenapa harus terjadi seperti itu? Kalau engkau adalah anak, engkau dalam tudungnya, engkau dalam perlindungannya. Ya dia percaya sama Yesus, tapi dia sedang keluar dari tudung, keluar dari perlindungan. Sedang terpisah hubungannya dengan Bapaknya. Maka dibiarkan. Saya bisa ngomong sama kalian semuanya ya. Ada perbedaan antara engkau yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus dengan yang tidak. Hari ini, mungkin Bapa di surga sedang mendidikmu, mengajarmu, membersihkan hidupmu dari semua ikatan-ikatan, baik itu mamon, ikatan kejahatan, berhala-berhala dalam hidupmu. Sebab apa? Dia adalah Allah pencemburu. Dia menginginkan engkau di dalam dirimu satu-satunya hanya Tuhan. Dan Bapamu sanggup memberkatimu. Dia berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya ditambahkan kepadamu?
Yang dicari bangsa-bangsa itu loh. Yang dicari orang-orang 24 jam peras keringat, gulung koming, cari uang. Yang dicari bangsa-bangsa itu loh. Bapa di surga akan memberikan kepadamu. Kalau engkau mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Firman Tuhan. Engkau mesti ngerti firman Tuhan. Engkau mesti ngerti ketetapan-ketetapan Tuhan. Kembali ke Yohanes 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Artinya, saya setiap hari, bapak-bapak semuanya setiap hari harus dilahirkan, harus dibersihkan dengan air, harus dibersihkan dengan firman. Dan setiap hari engkau harus berjalan dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu yang membuat engkau punya koneksi dengan Bapa. Dan Bapa melihat engkau bukan lagi sebagai engkau, tetapi sebagai Kristus. Engkau dibungkus di dalam Kristus. Karena engkau percaya Yesus. Logikanya seperti itu. Jadi jangan main-main dengan imanmu, ya. Dan perhatikan perkataan-perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 1 ayat 4. Perkataan-perkataan firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam firman, di dalam dia ada hidup. Di dalam dia itu di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Coba ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 itu dibaca bareng-bareng ya, dimulai dari ayat 1. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang terjadi dari segala yang ada. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 4. Perhatikan bareng-bareng, lihat ya. Di dalam firman, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Setiap manusia punya sisi kelemahan. Oke, yes. Saya pun punya sisi kelemahan. Sisi kelemahan itu adalah kegelapan. Tapi ketika engkau menyuntikkan firman setiap hari di dalam pikiranmu, engkau memasukkan firman Tuhan setiap hari di dalam pikiranmu, engkau menghafalkan firman, engkau mengucapkan firman, engkau merenungkan firman, engkau melakukan firman. Firman itu adalah terang, firman itu adalah hidup, ya. Di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi waktu engkau mengkonsumsi firman, sisi gelapmu akan hilang, lama-lama hilang. Ada begitu banyak orang-orang yang tinggal di lapas, keluar dari lapas, dia ketangkap lagi, masuk lagi lapas. Sudah di gedung panik katakanlah ya di Semarang. Keluar lagi, masuk lagi. Karena kejahatannya lebih jahat, dia dimasukkan ke Nusa Kambangan. Kenapa? Ketika dia keluar, dia tidak mau memasukkan firman di dalam hidupnya. Maka kegelapan tetap gelap. Tidak ada terang di dalam dirinya. Kelemahannya ya tetap ada di dalam dirinya. Karena apa? Dia tidak mau memasukkan firman, menghafal firman, merenungkan firman dalam dirinya. Maka gelap tetap gelap. Itulah namanya tinggal di dalam lingkaran setan. Enggak ada perubahan, enggak ada pertobatan. Baik, sini bisa nangkap. Makanya waktu Yesus itu ketemu dengan Musa dan Elia di gunung, itu kan bercahaya.
Gitu kan? Wah, cahayanya seperti matahari silau. Oh, murid-muridnya sampai nggak bisa lihat. Ya, Petrus dan Yohanes tuh, Paulus belum ada ya. Petrus dan Yohanes tuh nggak bisa ngelihat karena saking silaunya. Karena Yesus itu terang. Nah, firman itu terang. Firman itu siapa sih? Kalau nanti kau baca di Wahyu 19, firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi saya ulang ya. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam firman ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Kalau engkau berkata kau percaya sama Yesus, tapi engkau tidak memakai firman dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau tetap dalam kegelapan dan engkau tetap manusia lama dan engkau tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Makanya hidupnya di dunia pun rekoso, susah. Karena apa? Koneksinya dengan surga nggak ada. Bagaimana supaya hidupmu di bumi seperti di surga? Engkau jagai Roh Kudus tetap diam di dalammu. Engkau masukkan firman, engkau renungkan firman, engkau jadikan firman patokan dalam hidupmu. Engkau bisa berkata kepada Allah pencipta sebagai ya Aba ya Bapa. Waktu engkau berkata ya Aba ya Bapa dan di dalam dirimu ada Roh Kudus, open heaven terjadi. Surga terbuka. Teriakanmu didengar sama Bapa. Karena engkau menjagai koneksimu dengan Bapa. Yaitu apa? Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Terus setiap hari dalam hidupmu. Jadi hari ini, kalau engkau sedang dididik Tuhan, mungkin kau merasa, oh masa depanku habis. Karena aku sudah di PHK, gara-gara aku ketahuan begini-begini. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kau mungkin berkata gini loh, aduh masa depanku habis karena aku nggak bisa melanjutin kuliah lagi. It's okay. Sekarang, izinkan Roh Kudus diam di dalammu dan engkau diciptakan ulang menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Jagai koneksimu dengan Bapamu di surga. Engkau bisa teriak, Bapak, aku butuh makan hari ini. Bapak, aku butuh rezeki hari ini untuk istriku. Bapak, aku butuh mujizat untuk kesembuhan anakku. Engkau bisa mengatakannya seperti itu dan surga merespon. Sebab apa? Engkau menjagai Roh Kudus yang diam di dalam. Amin. Amin. Saya minta apa yang kau pelajari hari ini, masukkan di dalam rohmu. Ya, saya tutup dengan Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Ini seperti tadi yang saya sampaikan ya. Tanpa sengaja sebetulnya engkau sedang menyanyi apa yang hari ini saya mau sampaikan ya. Roma 8 ayat 15 dibaca bersama-sama 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi hari ini saya cuma mengingatkan kepada kalian semuanya, bapak-bapak ini ya, bahwa sesungguhnya Bapa itu begitu mengasihimu dan engkau itu adalah anaknya. Pahami posisimu sebagai anak Allah. Jangan kau tukar dengan apapun. Engkau itu anak Allah. Ketika engkau menyadari bahwa dirimu itu anak Allah, Bapa di surga bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Jagai koneksimu dengan Roh Kudus. Roh Kudus jangan kau dukakan. Bagaimana engkau mendukakan Roh Kudus? Ketika engkau ditegur
Hei, kamu nggak boleh mencuri. Kamu nggak boleh membunuh, nggak boleh marah, nggak boleh. Roh Kudus menegurmu dan engkau mengeraskan hati. Roh Kudus akan undur. Engkau sedang melakukan yang namanya dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan kebinasaan. Nah, hari ini, mari undang kembali Roh Kudus. Mari berkata kepada Roh Kudus. Yuk sama-sama berkata, Roh Kudus, Roh Kudus, ampunilah kami. ampunilah kami. Kami sering menyakiti hatimu. Kami sering menyakiti hatimu. Kami sering mendukakan engkau. Kami sering mendukakan engkau. Hari ini, Hari ini, aku mengundang kembali Roh Kudus. aku mengundang kembali Roh Kudus. Ambil alih atas hidupku. Ambil alih atas hidupku. Jadikan aku ciptaan yang baru. Jadikan aku ciptaan yang baru. Dan hidupku kembali terhubung dengan Bapakku di surga. Dan hidupku kembali terhubung dengan Bapakku di surga. Dan aku akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Dan aku akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Aku akan hidup seperti Kristus hidup. Aku akan hidup seperti Kristus hidup. Manusia supernatural. Manusia supernatural. Terjadilah atasku, haleluya, amin. Terjadilah atasku, haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bapak, hari ini kami sudah selesai dengan anak-anakmu di Purwodadi, di Lapas Purwodadi. Dan aku serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Engkau sendiri yang mengubah hati mereka menjadi seperti hatimu. Engkau sendiri Tuhan yang akan menjaga hidup mereka tetap ada di dalam genggaman tanganmu. Sebab sesungguhnya semua yang sudah aku taruh dalam tanganmu Tuhan tetap selama-lama menjadi milikmu. Berkati keluarga yang ditinggalkan, berkati anak-anak, berkati istrinya, berkati keluarga besarnya, berkati orang tuanya Tuhan. Dan biarlah hari ini ketika mereka sedang berada dalam didikan Tuhan, mereka benar-benar bertemu Tuhan, real, nyata, dan hidup mereka akan diubahkan seperti yang kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Terima berkat. Angkat tanganmu. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.